Shalom semua anak-anak yang Pak Guru banggakan dan Pak Guru cintai. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, ada beberapa hal yang perlu Pak Guru ingatkan kepada kalian. Bahwasanya pertemuan-pertemuan sebelumnya banyak sekali di antara kalian yang belum sama sekali mengerjakan tugas yang disampaikan dan tidak mengirimnya. Ini adalah peringatan terakhir buat kalian semua. Bagi yang belum mengerjakan tugas-tugas sebelumnya, silahkan mengerjakannya dan mengirimkan kembali. Lalu mengerjakan juga nanti tugas berikutnya pada pembahasan ini. Dan lalu jangan lupa mengisi daftar hadir sebelum kalian menyimak pembelajaran atau memulai pembelajaran PJJ ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi kita selanjutnya masih seputar mengampuni. Hari ini kita akan belajar tentang apa imbalannya jika kita mengampuni. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar tentang bagaimana mengampuni, apa resikonya jika tidak mengampuni, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan membahas materi kita selanjutnya, yaitu tentang apa imbalannya jika mengampuni. Perhatikan baik-baik. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah pada kita, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi alasan utama apa imbalannya jika kita melepaskan pengampunan terhadap sesama kita, karena Allah sendiri telah melepaskan pengampunan kepada kita dengan cara dia hadir ke dalam dunia ini sebagai manusia dan rela menderita, rela sengsara, rela dihina, dianiaya, serta pada akhirnya dia rela mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk menebus setiap atau semua pelanggaran, kesalahan yang menjadi dosa-dosa kita semua, umat manusia yang ada di dunia ini. Itu imbalannya yang sudah kita terima. Nah, dari imbalan yang sudah Allah berikan, Allah nyatakan, Tuhan nyatakan kepada kita, nah yang menjadi pertanyaan berikut, apa yang menjadi tindakan manusia atau menjadi tindakan kita yang sudah ditebus ini untuk merespon karya pengampunan Allah itu dalam hidup kita? Berdasarkan kitab 1 Petrus ayat 1 atau maksud Pak Guru, berdasarkan kitab 1 Petrus 1 ayat 14-16. Kalian bisa baca dalam Alkitab kalian. Di sana dijelaskan bahwa tindakan yang harus kita lakukan untuk merespon karya pengampunan Allah yaitu hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Taat dalam hal apa? Taat dalam berbagai hal. Tentunya hal-hal positif. Kalau di rumah taat terhadap orang tua, tidak suka membantah, tidak suka ngomel, tidak suka membangkang ketika dimintakan tolong oleh orang tua, atau disampaikan nasihat atau petuah oleh orang tua, tidak membantah, tidak bandel dan lain sebagainya, nurut kepada orang tua. Kalau di sekolah harus taat kepada
peraturan di sekolah. Tidak menyontek, maka jangan menyontek. Tidak suka menggosip atau tidak suka saling ngejek, atau tidak suka berkata kotor, maka harus dilakukan itu. Jangan sampai dilakukan tindakan-tindakan yang salah. Yang pertama tadi, sekali lagi, hidup sebagai anak-anak yang taat firman Tuhan, taat melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan. Yang kedua, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada kebodohanmu. Yang kedua, jangan turuti hawa nafsu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di masyarakat, bahkan dimanapun kamu berada, jangan turuti keinginanmu sendiri untuk bertindak semau sendiri yang melanggar firman Tuhan. Contoh bertindak semau sendiri atau menurut keegoisan, menurut keinginan sendiri untuk memuaskan diri sendiri. Misalnya, pengennya main game terus, mengabaikan belajar di rumah. Atau pengennya jalan terus, tanpa ada waktu untuk bersama orang tua, membantu orang tua di rumah. Atau pengennya selalu merokok, terlibat tawuran, terlibat narkoba, dan tindakan-tindakan jahat, tawuran dan lain sebagainya, dibanding hidup baik, hidup tenang di rumah. Itu adalah bagian-bagian dari hawa nafsu yang menciptakan kenyamanan dalam diri. Tapi ingat, kenyamanan itu hanya bersifat sesaat. Oleh sebab itu, jangan sampai dalam kehidupan selalu menuruti hawa nafsu. Nah, dan yang selanjutnya, Alkitab mengatakan bahwa hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Kudus artinya menjaga diri supaya tidak dicemarkan oleh tindakan-tindakan yang salah, tidak dicemarkan oleh perbuatan-perbuatan yang buruk. Seperti yang Tuhan Yesus perintahkan, untuk selalu menguduskan diri, menjaga diri, supaya tetap dipandang Allah baik. Jadi ingat baik-baik anak-anakku sekalian, penjelasan singkat kita hari ini mengenai PJJ kita, yaitu apa saja yang menjadi imbalan dan apa tindakan manusia untuk merespon karya pengampunan yang Allah sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Selanjutnya kalian akan menjawab beberapa pertanyaan, tapi pertanyaannya ada pada bagian tugas pada classroom. Oleh sebab itu kalian perhatikan dengan baik pertanyaan itu, lalu kalian menjawab sesuai instruksi yang disampaikan. Ingat, sebelum keluar dari classroom, pastikan semua jawaban kalian sudah terkirim, terupload, dan pastikan semua daftar hadir sudah terisi lengkap. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.